Halo guys, buat yang kemarin komen nggak apa-apa negara kita ngutang banyak tapi sukses membangun infrastruktur di mana-mana. Coba kita lihat ya suksesnya ada di mana. Nah kita lihat misalnya jalan tol Trans Jawa. Ini jalan tol Trans Jawa ini sudah membangkrutkan 4 BUMN konstruksi dengan total kerugian sekitar 300 triliun. Nah termasuk harga saham yang anjlok 90% dan puluhan atau bahkan ratusan subkontraktor swasta yang bangkrut. Nah bahkan PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA ini menyebutkan salah satu penyebab kerugian yang ditanggung perusahaannya pada tahun 2023 ditimbulkan oleh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ini. Jadi asal tahu saja WIKA ini mencatatkan kerugian 7,12 triliun di tahun 2023. Nah kerugian ini membengkak 11.860% dari kerugian 59,59 miliar saja di tahun 2022. Nah Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni tingginya beban bunga dan beban lain-lain. Salah satunya adalah disebabkan oleh kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Nah PSBI ini adalah anak usaha PT KAI yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia. Nah belum lagi kasus korupsi, seperti misalnya kasus korupsi tol MBZ yang merugikan negara 560 miliar gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal IKN yang menurut saya terindikasi kuat akan jadi proyek mangkrak. Ya kenapa begitu? Karena kita lihat saja, nggak perlu jadi dukun sih, kita tinggal lihat berita-beritanya, kita lihat clue-cluenya gitu yang menjadikan kalau kemungkinan besar ini akan menjadi proyek mangkrak IKN ini. Proyek ini semakin kentara tidak dilakukan dengan persiapan yang baik, entah karena mereka yang mengatur atau memutuskan pelaksanaannya tidak punya kompetensi, atau ya memang mereka suka halu gitu ya, atau memang mereka memang sengaja untuk sekedar cari rente komisi ya dari proyek-proyek raksasa yang menjual bangsanya sendiri. Nah yang manapun itu, apapun sebabnya, yang jelas kita rakyat se-Indonesia lah yang akan menanggung akibat dari mereka yang main-main proyek ini. Nah, salah satu clue yang paling jelas adalah keputusan pemerintahan baru nih, Pak Prabowo. Mereka sudah berani terang-terangan bilang kalau mereka lebih utamakan program makan siang gratis mereka dibandingkan IKN. Lagi pula, ya Jokowi sendiri kan sudah hampir menghabiskan anggaran alokasi APBN yang untuk IKN ini. Per 2024, total alokasi APBN untuk IKN sudah mencapai 79,8 triliun. Jadi hanya tersisa belasan triliun ya untuk alokasi APBN-nya. Nah kalau jatah 20% alokasi APBN habis, lantas belum juga ada investor asing yang masuk, dan masih ada 80% biaya pengerjaan yang diperlukan. Nah terus itu IKN mau dibangun pakai uang siapa? Ya mangkrak lah ujung-ujungnya. Nah sebetulnya proyek Jokowi ini bingung sih saya gitu. Ini sebenarnya sudah melalui proses studi kelayakan atau enggak sih ya gitu. Karena kita lihat proyeknya tuh sampai efeknya kok begini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di balik ruginya BUMN WIKA ada proyek kereta cepat yang menjadi salah satu faktor kerugian BUMN tersebut kan. Nah proyek bus ini juga dulu sama awalnya ya, seperti IKN ini. Awalnya Jokowi berjanji tidak akan menggunakan APBN sama seperti IKN, tapi akhirnya Jokowi gagal menepati janjinya, gagal mendapatkan investor asing, dan uang pajak rakyat lah yang akhirnya dijadikan jalan pintas. Dan kini proyek mercusuar WUS ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar di BUMN WIKA. Nah, kalau semua proyek-proyek Jokowi dikerjakan seperti ini, bukannya ya semuanya pasti akan rontok gitu ya. Bahkan pihak-pihak yang terkait juga pasti akan menanggung rugi. Jadi bro, di keahlian Jokowi ini yang mana sebenarnya? Membangun infrastruktur atau membangun proyek-proyek rugi? Salam.